Hai, Mike di sini. Baru-baru ini kita udah lihat ya, ada beberapa HP dengan harga 3 jutaan aja yang performanya itu udah sangat mumpuni, terutama seperti Poco X3. Tapi kira-kira bisa nggak sih kita dapat experience dan performa yang lebih bagus dengan cara, kalau kalian berani, beli flagship yang udah agak lawas seperti 2 tahun lalu? Apakah kira-kira bisa worth it? Ayo kita lihat. Oke, jujur sebelum kami bikin video ini, kami juga sempat konsultasi dulu ke teman kita di Gwigwi, di channel sebelah, yang lebih paham soal gaming-gaming di HP, dan katanya emang kalau mau dapat experience medium 30 fps at least atau lowest 60 fps, kita butuh setidaknya kalau di HP Android itu Snapdragon 845 atau Kirin 980. Exynos sayangnya di sini kita nggak masukin karena menurut banyak laporan, bahkan teman gue tadi dari Gwigwi, si Ferry yang nyobain sendiri di Galaxy Note 10-nya, Genshin Impact-nya agak nge-lag, bahkan di setting medium aja gitu, padahal itu udah flagship tahun lalu. Jadi ya kita fokus di Snapdragon 845 dulu. Langsung aja kita mulai nomor 1 dengan Pocophone F1 generasi pertama. Pocophone ini adalah HP Snapdragon 845 yang dari dulu udah terkenal hemat harganya. Meski kelihatannya Snapdragon 730 series seperti 732G yang ada di Poco F3 itu jauh lebih efisien dengan manufacturing 8 nanometer, tapi secara performa graphics, 845 dengan Adreno 630-nya ini masih lebih tinggi kemampuannya dibandingkan Adreno 618 atau Adreno 620 yang ada di Snapdragon 730 series. Sesepuh Poco series ini sebenarnya adalah sebuah HP yang bagus selama kalian bisa hidup dengan poni yang agak tebal dan juga ketiadaan fitur NFC. Layarnya memang 60Hz aja, karena di list ini emang juga belum ada HP yang pakai 120Hz atau 90Hz. Karena ya Genshin Impact sendiri yang jadi game patokan hari ini, limitnya masih di 60 fps. Jadi kalau misalkan kita kayak pakai Poco X3 yang punya layar 120Hz pun, itu juga nggak ngaruh ke smoothness pada saat permainan. Kameranya sih jujur ketinggalan ya, kayak belum ada lensa wide angle dan segala macem. Tapi ya kita kan fokusnya ada di performa. Baterai 4000 mAh itu ya sebenarnya kalau untuk penggunaan normal sekali main game itu masih oke ya. Karena ya gue sendiri dulu juga pakai Pocophone ini dan kayaknya jarang banget sehari bisa ngecas sampai 2 kali gitu. Ya misalkan kalian cukup rajin main Genshin Impact, kayaknya juga nggak akan ngecas lebih dari 2 kali sehari. Pada saat keluar dulu, HP ini sebenarnya sudah sangat murah ya untuk sebuah HP yang punya chipset flagship, yaitu sekitar 4 jutaan, 4,6 jutaan kalau nggak salah. Dan harganya sekarang itu bisa kalian dapetin di harga kisaran 2 jutaan, 2,5 jutaan. Jadi sangat worth it kalau kalian sekedar butuh HP yang bisa kenceng dipakai main game. Masih dari keluarga besar Xiaomi, menurut kami generasi pertama Black Shark adalah smartphone yang masih sangat mumpuni untuk main beberapa game-game yang kekinian. Speknya emang masih agak mirip Poco F1, dapat Snapdragon 845, kameranya juga mirip-mirip. Sama-sama pakai liquid cooling juga, walaupun liquid cooling Black Shark tentu lebih mumpuni ya, karena ini HP gaming. Dan karena ini HP yang lumayan premium, build-nya juga lebih bagus, kelihatan lebih keren sebagai HP gaming, ada nyala-nyalanya juga. Intinya cocok buat kalian yang pingin kelihatan nerd dan punya HP yang stand out gitu. Cengli banget lah kalau misalkan kalian bisa dapat Black Shark 1 ini di harga 3 jutaan dengan kondisi bagus. Karena ya walau bagaimanapun Black Shark 1 ini adalah gaming phone yang bener-bener gaming phone. Udah gitu aksesoris resminya ada gamepad yang tinggal ditempel, terus ada speaker stereo yang kualitasnya juga oke. Oke, nomor 3, kita move on dikit dari Xiaomi, kita lihat alternatif-alternatif lain dan kita ketemu yang namanya LG G7 ThinQ. Ya, ini adalah HP yang bener-bener flagship ya, beda sama Black Shark ataupun Pocophone yang jatuhnya itu flagship killer. LG G7 ThinQ ini benar-benar punya fitur-fitur flagship macam waterproofing, mil STD 810G, desain lebih normal yang kelihatan premium dan juga nunjukin kalau ini beneran flagship. Udah gitu kita dapat resolusi layar yang sangat tinggi ya, high-res display. Walaupun ya ini nggak relevan untuk main game karena walau bagaimanapun Genshin Impact juga bakal cuma render di resolusi 1080p di HP. Yang penting ada beberapa fitur kayak NFC, terus habis itu quad deck untuk output ke headsetnya itu juga bagus suaranya. Basically oke lah kalau kalian nyari mantan flagship murah yang bersenjatakan Snapdragon 845. Downside-nya adalah baterai. Baterainya itu cuma 3000 mAh guys. Jadi kalau kalian emang sering main Genshin Impact kayaknya nggak mungkin cuma sekali ngecas sehari.
Kayaknya juga lebih gampang panas karena nggak punya liquid cooling seperti Pocophone apalagi Black Shark. Namun untungnya adalah beratnya sangat ringan ya, 162 gram. Rasanya mimpi ya kalau di tahun 2020 gini kita lihat ada HP flagship Android yang beratnya di 160-an gram. Karena kayak Poco X3 aja HP mid-range itu beratnya 215 gram. Ya cocok lah kalau kalian cari HP yang compact, tipis, dan juga ringan. Alternatif lain yang mirip dengan LG G7 ThinQ menurut kami adalah Zenfone 5Z ya. Flagship dari Asus Zenfone pada zaman itu. Oh ya, beberapa hari lalu gue sempat nyobain ya Genshin Impact di flagship tahun lalunya Huawei di Huawei P30 dan ternyata masih cukup bagus ya performa Kirin 980 ini untuk main game-game terbaru actually. Ya, kalau kita lihat CPU memang performanya kurang lebih setara bahkan bisa lebih bagus daripada Snapdragon 845 karena ini juga fabrikasinya lebih baru 7 nanometer. Tapi secara grafis agak di bawah sedikit dari 845. Untungnya sih kita nyobain medium 30 fps masih sangat lancar, sangat playable, bahkan di high ataupun highest pun masih bisa dimainin. Cuman karena Huawei P30 ini masih lumayan mahal ya secondnya sekitar kemarin lihat tuh masih 5 jutaan. Ada alternatif yang lebih murah yang sama-sama pakai Kirin 980 dengan performa yang sangat mirip yaitu Huawei Nova 5T. HP-nya sih looking good ya, HP mid-range flagship killer yang punya desain oke, punya layar dengan hole punch ya, jadi nggak ada notch tapi ada tompel gitu, satu-satunya pilihan di list ini actually. Bagi kalian yang nyari HP murah performa tinggi tapi penampilan tetap kekinian, dan untungnya ini masih punya akses aplikasi-aplikasi Google dan juga Play Store ya. Kalau nggak salah ini HP Huawei terakhir di Indonesia yang masih support Google actually. Kapasitas baterai dan kecepatan charging juga nggak jelek ya, kurang lebih sama dengan Huawei P30 3700-3800 mAh dengan charging 22,5 watt. Juga enteng untungnya, dan kalau nggak salah beberapa minggu lalu itu ada flash sale. Barunya itu dijual dengan harga 3.999.000 aja. Jadi nggak heran kalau kalian sekarang bisa nemuin banyak Huawei Nova 5T second dengan harga di 3 jutaan. Bahkan ada yang 3,7, 3,5 itu kayaknya nggak aneh kalau kalian bisa nemu di toko online. Basically dengan harga yang sama dengan Poco X3 128GB, kalian dapat performa yang lebih baik lah dengan Nova 5T ini. Terakhir, kalau kalian nggak membatasi pilihan kalian di HP Android, actually dengan optimization software di Apple yang sangat baik, HP kayak iPhone 7 yang lebih tua daripada semua HP di list ini, actually masih bisa jalanin Genshin Impact setting medium dengan frame rate yang cukup playable gitu. Harganya sama dengan 3 jutaan juga, cuma ya speknya pasti nggak akan ngalahin Android ya. Pertama, iPhone 7 tuh ukurannya kecil ya, bahkan baterainya juga kecil, nggak nyampe 2000 mAh. Layarnya pun masih 16:9 dengan resolusi yang nggak tinggi. Di sisi lain oke banget lah kalau kalian seneng HP yang compact, tipis, dan juga sangat mudah dikantongin. Walaupun untuk gaming serius pastinya kita nggak rekomendasiin HP ini. Ya ini cuma sekedar alternatif aja lah, yang penting bisa jalanin Genshin Impact setting medium dengan cukup lancar. Kami merekomendasikan HP ini karena kami nemu video di YouTube di mana ada orang mainin Genshin Impact di iPhone 7 dan kelihatannya itu masih sangat lancar di iOS 13. Di luar itu, enaknya HP ini juga tahan air. Oke, jadi itulah cerita singkat kita dalam mengeksplor beberapa mantan flagship lawas yang masih mumpuni untuk dipakai main game-game terbaru seperti Genshin Impact. Walaupun HP-HP 3 jutaan zaman now seperti Poco X3 ini kelihatan sangat bagus di atas kertas ya, apalagi dengan fitur-fitur yang canggih dan juga desain yang bagus, yang kekinian, tapi untuk performa grafis dan fitur-fitur tertentu, actually HP-HP flagship lama masih bisa jadi pilihan yang sangat masuk akal kalau kalian mau dapat performa grafis terbaik dengan harga yang sekecil-kecilnya. Asalkan ya tentunya kalian tahu risiko dan juga hati-hati dalam memilih HP second. Itu aja dulu untuk video kami hari ini. Semoga kalian bisa terus jaga kesehatan kalian masing-masing. And as always, stay safe.